Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Gifari dari Gizi 4A, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengasapan dari teknologi pangan untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Weni dengan mata kuliah teknologi pangan tersebut. Jadi yang pertama, kita akan membahas apa itu pengasapan. Pengasapan itu adalah sebuah cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan, pengeringan, dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran alami. Yang kedua, tujuan dari yang namanya pengasapan tersebut adalah untuk mengawetkan, memperpanjang masa simpan. Yang kedua, memperoleh cita rasa dan kenampakan yang khas dan memberi aroma. Kita masuk yang ketiga, jenis-jenis pengasapan. Jadi tuh pengasapan itu dapat dilakukan dengan, pertama yang tadi itu dengan dua cara. Dengan cara pengasapan panas, pengasapan dingin. Nah, itu tuh dua cara itu cara yang basic yang pertama. Nah, dengan perkembangan zaman nih, cara-cara terbaru itu mulai muncul. Yang pertama tuh dengan cara elektrik. Yang kedua dengan pengasapan cair atau liquid. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengasapan basic. Yang pertama adalah pengasapan panas dan pengasapan dingin. Pengasapan panas itu adalah proses pengasapan ikan atau daging ataupun bahan makanan yang lain yang akan diasapi diletakkan cukup dekat dengan sumber api dengan suhu 70 sampai 100 derajat Celcius. Nah, dalam waktu tersebut ini itu membutuhkan sekitar 2 sampai 4 jam waktu untuk membutuhkan bahan makanan itu matang ataupun siap untuk diproduksi. Yang kedua, pengasapan dingin. Pengasapan dingin itu pengasapan dengan cara ikan atau daging ataupun bahan makanan yang lain yang harus diasapi dengan cara pengasapan dingin ini. Dengan cara bahan makanan tersebut jauh dari sumber api atau tempat pembakaran kayu tersebut dengan suhu di 40 sampai 50 derajat. Itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu untuk proses lamanya. Sedangkan kalau dengan suhu di bawah 33 Celcius itu tuh membutuhkan waktu sekitar 4 minggu sampai 6 minggu. Pengasapan elektrik. Pengasapan elektrik itu proses pengeringan dengan pengasapan yang dimana sebuah makanan itu digantungkan di dalam ruangan yang dipasangkan kayu melintang di bagian atas, lalu diseliliti oleh kabel yang dialiri tegangan listrik tinggi. Pengasapan cair. Pengasapan cair itu adalah proses yang dimana mengandalkan asap dari senyawa-senyawa yang menguap secara simultan dari reaktor panas melalui titik pirolisis dan break-on kondensasi pada sistem pendinginan. So, dari penjelasan yang tadi sebelum-sebelumnya itu pasti tidak lupa dong untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan dalam prosesnya.
Yang pertama tuh yang kita harus perhatikan, pertama jenis bahan bakar yang dipakai, kedua kadar air pada kayu tersebut, yang ketiga itu kepekatan asap, yang keempat adalah suhu, yang kelima adalah kelembapan. Itu tuh semuanya harus kita perhatikan mulai dari segala aspek yang mempengaruhi proses pengasapan tersebut itu. Pada hasil pengerjaan dari tangan manusia itu sendiri, pasti itu akan terjadi kesalahan. Nah, untuk meminimalisir sebuah eksiden tersebut atau kerusakan pada bahan makanan yang terjadi pada proses pengasapan tersebut, itu tuh kita harus sangat teliti. Nah, dalam hal tersebut kita harus teliti pada beberapa aspek. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, yang namanya pengasapan itu hanya bisa untuk beberapa bahan makanan sih, kayak sayuran itu contohnya nggak bisa. Yang bisa dijadiin asap tuh kayak daging ayam, daging sapi, itu bisa tuh, sosis, keju, bakso-baksoan mungkin itu bisa, selagi tidak menggunakan sayur ya, kayak seperti bayam itu tuh nggak mungkin banget karena itu cepat basi dan layu. So, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.